sesi ini ditutup oleh ibu yang bikin saya pusing pertanyaannya. Tadi bapak-bapak tuh bisa gitu ya saya. Ini repot nih ibu-ibu yang nanya ini, terakhir gitu. Tapi saya coba itu ya. Baik, gini. Terkait dengan peran pengawas PAI, itu sebetulnya sekali lagi yang saya maksud adalah semua yang tadi bapak ibu sampaikan itu sebetulnya muaranya adalah di komunikasi, dan kolaborasi. Jadi artinya bahwa untuk misalnya bapak ibu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, memang perlu ada komunikasi secara kelembagaan, bukan komunikasi bapak ibu kelembagaan yang bisa. Jadi antara dinas pendidikan provinsi dengan Kanwil itu berarti kan menjembatani supaya bapak ibu pengawas PAI di level provinsi untuk bisa melaksanakan tugasnya di sekolah dengan peran yang tadi kita sampaikan. Kemudian kepala dinas pendidikan kabupaten kota dengan kepala kantor departemen itu menjembatani bapak ibu pengawas PAI di kabupaten kota untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah di level kabupaten kota. Jadi memang itu perlu dibangun. Bapak ibu sebetulnya pengawas sekolah itu milik kabupaten kota, bukan milik Kemdikbud. Jadi kalau dibuat SKB, kami tidak berhak untuk bikin SKB karena pengawas itu milik dinas, bukan milik kami. Yang kami buat adalah NSPK, norma standar prosedur kriteria. Ketika terjadi kolaborasi peran bapak ibu dengan sekolah, maka mungkin karena kemenang ini masih langsung, maka itu yang harus dilakukan dengan kepala dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang harus dilakukan. Ya, sedangkan kami di Kemdikbud itu menangani sebagai instansi pembina JF pengawas. Jasumnya yang kami kemudian atur. Sedangkan aturan main standar prosedur kriteria itu karena memang Kemdikbud punya tugas membuat NSPK terkait dengan guru, kepala sekolah, pengawas dan seluruh kaitannya dengan guru dan tenaga pendidikan. Jadi itu dulu sekali. Mungkin kedepannya Bu Kabir dan juga para jajaran pimpinan ini harus sudah mulai membangun komunikasi dengan kepala dinas pendidikan terkait dengan peran ini ke depan. Nah itu nanti bisa ditindaklanjuti apakah akan ada surat yang ditandatangani bersama antara kepala dinas pendidikan provinsi dengan kepala kanwil atau dengan kepala kantor dengan kepala dinas pendidikan kabupaten kota, itu kan nextnya ya. Tapi yang membangun adalah komunikasinya itu jadi. Kenapa? Itu sudah ada. Nanti Bapak bisa cerita lagi sini Pak nanti ya Pak ya. Jadi itu yang kita maksud gitu. Nah kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan kenaikan perangkat dan integrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin Menpan mengatakan, DKI yang mengatakan bahwa Bapak Ibu yang bekerja yang mengumpulkan Dupap sampai Desember 2022, maka di sini di tahun ini di 2023 itu diberikan batas nilainya sampai Desember 2023, gitu ya. Tapi ini kami di Kemdikbud. Bagi mereka yang naik pangkat yang 4C, 4D, artinya sudah ditangani oleh Kemdikbud, kami menerimanya batasnya adalah 17 April. 17 April kami terima. Setelah itu tidak akan kami nilai karena memang dibatasi oleh BKN. Dan BKN untuk naik pangkat Oktober itu diterima ajuannya sampai 20 Agustus. Sampai 20 Agustus. Sehingga kami akan ngejar April dikumpulkan, Juni, Juli kami akan nilai, kami kembalikan ke yang bersangkutan dan dinas untuk kemudian diusulkan ke BKN untuk bisa naik pangkat. Nah ini masuk dari integrasi itu mungkin teknisnya Pak perlu mungkin suatu saat Bapak Ibu yang difasilitasi oleh masing-masing kantor mungkin ya untuk mengundang teman-teman Menpan terkait dengan bagaimana teknis yang dimaksud dengan integrasi, bagaimana yang dimaksud dengan konvensional. Konvensional sekarang ini udah integrasi itu Bapak Ibu sekalian, jadi angkanya udah gede banget seperti sekarang. Kalau sekarang kan masih 400, 300, dan integrasi itu nggak jadi sedikit, kecil. Angkanya kecil angkanya. Ada bagian yang dihilang di angka perhitungan. Saya sendiri terus terang sampai sekarang belum memahami konteksnya, tapi sekarang ini kenaikan pangkat dan integrasi itu dilakukan sampai dengan Desember 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian tahun ini
ada 3 yang dituntaskan, 1 konvensional, 2 integrasi, dan yang ketiga konversi. Yang penilaian kita Januari sampai Desember itu sudah menggunakan konversi. Jadi nanti di awal tahun 2024 kita menggunakan konversi penilaian kita. Itu ya. Jadi kinerja kita yang sekarang itu pakai konversi. Tapi kan sekarang belum ada kan SKP Bapak Ibu sekalian dari pimpinan terkait dengan ekspektasi belum ada kan? Lakukan saja dulu dengan yang Bapak bisa dilakukan. Nanti ketika ada konversi di situ Bapak Ibu nanti bisa lakukan konversi. Gitu ya Pak. Teknisnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjelaskan, teman-teman mental ini bisa menjelaskan terkait dengan integrasi, konversi dan yang lain. Uji kok. Ini memang bukan masalah uji kok ya, masalah akunnya ini harus kita diskusikan. Jadi menurut saya teknisnya cuma masalah mengalirkan data saja Pak. Yang ngalirin data dan ngalirin data itu tinggal masalah tim SIM-nya pemenang dengan tim SIM-nya yang ikut ngobrol. Selesai kan itu. Pasti di antara teman-teman sistem informasi itu tahu kan celahnya gimana cara ngalirin data. Uji komnya mah tinggal masalah datanya nyambung, datanya ngalir, uji kom jalan selesai. Karena proses uji kom ini pertama peserta daftar, mengunggah dokumen yang diperlukan, terus diperval oleh pusat. Ketika pervalnya oke, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus perval dan ikut uji kom. Cuma masalahnya adalah mengunggahnya itu perlu akun, ini dia. Nggak bisa masuk ini ke dalam SIM kita, SIM uji kom. Kalau misalnya akunnya nggak bisa diterima, nah itu ada sebuah diskusi. Jadi kalau misalnya mau nanti kita termasuk misalnya PNN atau itu orang aktif di dalamnya mungkin bisa bersurat ke Pusdatin ya, ke Pusdatin bagaimana teman-teman pengawas PAI, guru PAI bisa ikut kontribusi di dalam PNN, bisa belajar segala macam. Kira-kira akunnya ini gimana gitu akunnya? Apakah akun yang Bapak Ibu yang apa akunnya tadi? Itu bisa langsung diterima gitu ya, sehingga Bapak Ibu langsung akses atau harus ada penyesuaian. Itu mungkin saya perlu komunikasi silakan. Semuanya apa yang kita bangun termasuk PMM, platform mereka mengajar itu untuk semua, bukan hanya untuk kemenang, semua. Bahkan siapapun, bukan guru pun boleh masuk di situ. Untuk itu membaca, untuk belajar saat berminat. Gitu ya. Kemudian iya Pak, tidak tadi Bapak itu mengatakan bahwa bukan masalah PAI aja Pak untuk penilaian itu angka kredit misalnya, bukan di PAI aja. Pengawas-pengawas yang lain itu sekarang di yang dinas yang punya dinas itu punya kendala Pak. Sebagian pengawas itu sekarang secara kualifikasi itu kalah set dengan gurunya. Gurunya berada S3, pengawasnya masih S1. Pangkatnya gurunya udah besar, pengawasnya masih di situ, sehingga ada ketidakpercayaan diri untuk mendampingi dan juga untuk melakukan penilaian. Nah, kedepannya tentunya hal ini akan kita coba melalui Permen 1 2023 kan sebetulnya Menpan menginginkan sekat-sekat ini dibuang, sekat ini dibuang. Jadi mereka nanti itu langsung ke pimpinannya, ekspektasinya ke pimpinannya karena tidak ada lagi yang harus dinilai oleh selain pimpinannya. Jadi ekspektasi jadi pengawas nanti nggak perlu lagi merasa saya ini gimana saya lebih mudah dari dia, kemudian kita nggak pede dan segala enggak, nanti langsung pimpinannya. Pimpinannya siapa itu nanti. Apakah ada pendelegasian? Kita tunggu saja nanti KPK-nya. Misalnya kepala kantor mendelegasikan ke kabin, misalnya itu lain cerita. Tapi prinsipnya tidak sama. Gitu ya. Jadi menurut saya itu bisa ditangani. Lupa. Ini saya nggak bisa jawab karena ini ada prosedur sendiri Pak. Tapi kalau misalnya nanti saya coba ini Pak, nama Bapak saya coba bawa saya coba ya Pak ya. Tapi saya tidak tahu ini ya nanti. Saya belum tahu nanti harus bagaimana, tapi kata Bapak sudah dari 2019 sekarang 2023 itu 4 tahun bolak-balik hanya sampai rumahnya. Jadi cuma di jalan dan bolak-balik ketok pintu sampai masuk gitu nggak pernah bolak-balik kan gitu ya. Nah, ini kendalanya apa nanti gitu. Gitu ya. Sebetulnya tadi saya sempat nanya sih Pak. Saya karena tidak tahu ya Pak. Saya tidak tahu kenapa pengawas PAI bisa diangkat dari dua unit yang berbeda. Saya nggak tahu. Sama sekali saya nggak tahu. Hal ihwal sejarahnya saya nggak tahu. Tapi kan ini terjadi ya Pak.
Sudah terjadi maksudnya Bapak Ibu berasal dari dua institusi, ada yang dari Kementerian, ada yang dari Dinas Pendidikan, gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara jadikan satu, kita bicara ke depannya seperti apa? Karena kalau sudah terjadi nggak bisa juga kita adalah bagian dari satu regulasi yang masih aktif. Regulasi masih aktif sekarang Pak, jadi kita nggak bisa mengatakan enggak. Ya harus itu di dalam kecuali regulasi itu diubah baru nanti akan ada sesuatu. Jadi Pak ya. Nah, jadi kalau mengatakan kenapa nggak dari satu pintu aja, perlu kajian Pak, perlu kajian, perlu pro konsnya, pro-nya apa kalau diangkat dari Kemenak semua, konsnya apa, kontranya apa kalau diangkat dari Kemenak semua, atau bagaimana kalau diangkatnya dari Disdik semua, itu harus ada kajian. Nggak bisa kemudian secara emosional mengatakan sudah menang aja, enggak, harus ada kajiannya. Sehingga saya yakin Pak, keputusan yang sekarang sedang terjadi ini itu udah ada dasar-dasarnya. Gitu ya, ada kajian. Apa dasar kajian kalau kita lihat keluarnya regulasi itu seperti apa? Pasti ada dasar kajiannya. Itu yang kemudian kita harus pegang. Kedepannya seperti apa? Tergantung reformasi dan transformasi seperti apa kedepan. Gitu. Contoh misalnya, kedepannya tidak ada lagi pengawas mapel karena tidak ada lagi perhitungan rasionya dengan guru. Mau tidak mau Bapak Ibu harus berubah. Tidak lagi pengawas THI. Bapak Ibu harus jadi pengawas sekolah. Gimana transformasinya? Bukan berarti Bapak Ibu harus tidak jadi pengawas, tidak pasti ada jalan keluar yang harus kita lakukan. Apakah Bapak Ibu dijadikan pengawas madrasah semuanya, ataukah Bapak Ibu memang menjadi pengawas sekolah? Kalau jadi pengawas sekolah, misalnya nanti ada di bawah dinas, tinggal dilimpahkan ke pengawas ke dinas pendidikan, misalnya tinggal dilimpahkan. Prosedur itu kemudian yang akan dilakukan bagaimana proses pemindahan Bapak Ibu ke dinas pendidikan. Atau menjadi pengawas madrasah, berarti pengalihan Bapak Ibu dari dinas pendidikan ke Kemenak itu juga harus diselesaikan. Kan kita juga bisa. Sekarang ini kan kebijakan itu prinsipnya gini. Kebijakan yang kita buat, regulasi yang kita buat tidak merugikan, itu intinya. Tidak merugikan. Termasuk kalau nanti ada perubahan itu Bapak Ibu tidak dirugikan untuk menjadi tidak jelas apa. Dan itu pasti akan ada kajian. Pasti akan ada kajian. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Oke Pak, kalau bicara satu pintu perlu kajian, perlu kontemplasi Pak. Ini yang ibu ini, saya memang suka agak bingung karena kaitannya dengan pertanyaan Bapak Ibu. Ketika bicara satu pintu itu, ketika ada guru PAI, guru PAI ini guru dinas, guru kabupaten kota, dinas kan? Ya, madya. Ketika dia menjadi pengawas sekolah, menjadi pengawas PAI, memang ini pertama terminologi yang dibangun. Di dalam terminologi kabupaten kota provinsi mengangkatnya terminologinya adalah pengawas sekolah. Oke. Jadi kalau mengangkat perpindahan guru ke pengawas sekolah. Tetapi berarti proses itu bisa terjadi, proses itu bisa dilakukan perpindahan. Nanti kalau ibu pakai file ini, itu Bapak Ibu bisa cek bahwa sekarang angka pengawas sekolah itu tidak bisa juga bukan dari guru penggerak. Bisa dulu. Tadi kan saya jelaskan, ada yang diangkat dari guru yang memiliki STTPP Diklat Cawas, MRPS. Gitu ya. Nah, cuma satu lagi di Kemdikbud itu ada satu database yang namanya Sintedik. Sintedik itu adalah kumpulan sertifikat diklat seluruh guru yang ikut diklat Cawas, pemutihan, penguatan. Gitu ya. Itu ada registernya. Seluruh guru yang itu ada register. Kalau ada guru yang menjadi pengawas, sertifikat ini nanti akan diregister. Kalau di register ini tidak ada, maka yang bersangkutan nggak bisa diangkat menjadi pengawas sekolah. Gitu ya. Secara regulasi dia bisa. Secara pengawas bisa karena dia punya sertifikat diklat Cawas, bisa. Tapi kalau sertifikatnya ternyata registernya tidak ada, maka dia tidak bisa lanjut untuk jadi pengawas sekolah.
Yang kedua sekarang itu uji. Nah uji ini di kompeten perpindahan jabatan guru kemarin sudah kalah, pesannya 8.825. Dan karena program yang bisa masuk ke pengawas itu dari guru penggerak, maka yang 8.000 itu adalah para guru penggerak yang bisa uji untuk guru ke pengawas. Jadi Ibu nanti dengan Kabid di Dinas Pendidikan itu sampaikan bahwa masih boleh angkat pengawas sekolah itu dari guru yang bersertifikat kawas ya, masih boleh. Regulasinya mana? Permendikbud-Ristek 32/2022. Jadi ya masih bisa. Diminta baca kabinnya bahwa di situ ada standar pelayanan minimal, dikatakan bahwa mengangkat pengawas sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA boleh dilakukan mengangkatnya selain dari PP adalah mengangkat yang itu, namanya sertifikat kawas. Selebihnya itu kita aturan untuk pengangkatan pengawas itu. Jadi, makasih. Pak Yudi yang sudah hadir di acara kami secara luring, sehingga kita ada gambaran ya yang lumayan jelas terkait dengan pengawas PAI ini. Karena selama ini kita selalu bertemu dengan Pak Yudi secara daring. Nah, yang kedua, begini Pak, kami tidak ingin para pengawas PAI ini menjadi korban regulasi dalam tanda kutip, begitu. Karena sekarang regulasinya udah pasti Pak, Permen RB nomor 21 2010, kemudian Permendikbud nomor 143 2014 itu pasti. Tapi di lapangan secara de facto itu beda dengan regulasi yang sudah ada. Kan begitu ya Pak. Nah oleh karena itu kami secara intens berdiskusi dengan APSI, Asosiasi Pengawas Indonesia, kemudian diskusi dengan Kemendikbud gitu ya. Diskusi dengan beberapa pihak termasuk Jawasnas terkait fenomena pengawas PAI ke depan satuan pendidikan tadi. Oleh karena itu muncul peran pengawas PAI di mana. Nah tadi Pak Yudi bilang di akhir itu, ketika kita harus memilih dan mengikuti regulasi harus kita ikuti. Ketika satuan pendidikan harus ikuti ke madrasah atau ke sekolah kan begitu. Tadi Pak Yudi ya harus ikuti. Tapi hari ini belum terjadi. Nah, tapi kemudian Pak Yudi, sengaja kenapa kami mengundang Bapak, supaya Bapak ingat pengawas PAI Pak. Karena selama ini pengawas PAI itu tidak diingat dalam tanda kutip ketika ada pembahasan terkait dengan revisi regulasi, begitu. Ya, Pak Yudi, ketika ada revisi Permen RB nomor 21 2010 yang kemudian mentah karena kan keluar Permen RB nomor 1 2023, kami dari pengawas PAI tidak ada yang dilibatkan begitu Pak. Yang dilibatkan hanya pengawas madrasah. Nah oleh karena itu sengaja Bapak kesini supaya ingat ketika draft revisi Permendikbud, oh iya ya ada pengawas PAI begitu. Itu tujuannya kenapa kami mengundang Pak Yudi gitu. Jadi Bapak berharap nanti Pak ketika mendraft revisi Permendikbud 143, Bapak yang kami ya. Sehingga nanti kami menjadi bagian dari yang diatur sehingga tidak jadi menjadi korban regulasi. Begitu Bapak dari itu. Yang kedua. Satu lagi yang ketiga, untuk mencapai kepastian regulasi tentu harus ada proses gitu ya. Nah tadi saya berdiskusi dengan Pak Yudi terkait dengan proses untuk hari ini. Memang harus ada komunikasi dan kolaborasi antara Kemenak Pusat dalam hal ini Subdit POTK, Kanwil, Dinas Provinsi atau Subdit Kemenak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk komunikasi mengimplementasikan Permendikbud tentang transformasi peran pengawas PAI yang sebentar lagi akan rilis gitu. Nah, ini kan pasti di lapangan akan menimbulkan banyak masalah Pak. Tadi Bapak sudah menyebutkan ketika pengawas PAI harus menjadi pengawas satuan pendidikan mendampingi kepala sekolah, itu kan tidak mudah di lapangan. Begitu Bapak dan Ibu.
Nah, ketika mudah-mudah benar kuncinya kata-kata lain komunikasi. Nah, oleh karena itu nanti kita mungkin berharap ada semacam pilot project, misalnya Jawa Timur, nanti kita sama-sama Kemenak Jakarta, ambil kemudian dinas provinsi untuk mengkomunikasikan Permendikjen yang akan rilis begitu, Pak Wafi misalnya, atau kemudian nanti di Sumatera Utara atau di provinsi yang mana, yang kemudian kita akan mencari formulasi yang bisa diikuti oleh provinsi lain tanpa pendampingan dari pusat misalnya, atau mungkin pusat nanti memformulasikan regulasi SE atau surat sehingga bisa diikuti oleh Kanwil maupun Kankemak begitu Pak. Terima kasih Pak tadi atas idenya, itu memang sangat bagus karena memang yang mempunyai pengawas itu ya dinas provinsi maupun kabupaten kota gitu, bukan Kemendikbud begitu. Nah mungkin 3 hal itu yang menjadi catatan kita semua. Jadi sekali lagi Pak Yudi, kalau ingat pengawas PAK. Terima kasih dari saya. Kalau mau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Bu Kasubdit dan Pak Yudi yang sudah memberikan materinya. Sekali lagi kita berikan aplaus semuanya. Meskipun tadi